Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Mubarokah dengan NIM akhir 134 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Yang terhormat Bapak Sifaul Amin SHMH selaku dosen mata kuliah Hukum Pasar Modal Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Hukum Pasar Modal Syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan konsep investasi dalam pandangan syariah dan perbedaannya dengan investasi konvensional. Investasi dalam pandangan syariah berbeda dengan investasi konvensional, yang dimana investasi syariah adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi dalam pandangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang melarang adanya riba atau bunga, kemudian spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang dianggap haram ataupun meragukan. Adapun beberapa prinsip utama investasi syariah, yaitu yang pertama, haram dan halal. Investasi syariah itu harus menghindari bisnis yang dianggap haram menurut hukum Islam, seperti perjudian, terus minum-minuman keras, industri yang melanggar prinsip kesehatan dan moral, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu adanya riba. Jadi dalam investasi syariah itu tidak boleh melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga atau riba. Misalnya menghindari investasi yang obligasinya itu membayar bunga secara tetap. Kemudian yang ketiga yaitu transparansi, di mana investasi tersebut harus dilakukan secara transparansi penuh, termasuk informasi tentang aset, risiko, dan potensi keuntungan dan lain sebagainya. Kemudian yaitu berdasarkan aset real. Investasi syariah itu cenderung mengutamakan investasi pada aset yang real seperti properti, komoditas fisik, dan lain sebagainya. Jadi perbedaan utama antara investasi dalam pandangan syariah dan konvensional adalah prinsip-prinsip yang mendasarinya, di mana investasi syariah itu mengikuti aturan yang mengatur keadilan, kemudian kebersihan, tanggung jawab sosial, sedangkan sementara investasi konvensional itu lebih berfokus pada aspek keuntungan finansial semata. Kemudian perbedaan lainnya dalam investasi syariah itu terletak pada pelaksanaannya atau mekanisme transaksinya dan ruang lingkup produknya. Investasi syariah menggunakan akad-akad yang diperbolehkan dalam syariat Islam seperti mudharabah, ijarah, dan lain sebagainya. Berbeda dengan investasi konvensional yang tidak memiliki variasi dalam praktek ataupun pelaksanaannya atau mekanisme dalam transaksinya. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan konsep idle money dalam Islam. Konsep idle money dalam Islam itu berasal dari fikih yang menyebutkan bahwa uang yang tidak digunakan untuk kegiatan produktif atau ekonomis akan ditanamkan atau diterima dalam bentuk zakat. Jika uang tidak digunakan atau tidak diterima dalam bentuk zakat, maka uang tersebut akan dikenakan zakat. Konsep ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan uang dalam sektor yang produktif serta mencegah untuk uang digunakan agar ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan uang dalam sektor yang produktif serta mencegah uang yang tidak digunakan atau tidak digunakan secara efektif. Yang ketiga yaitu sebutkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pasar modal. Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur pasar modal diantaranya yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Undang-undang ini mengatur tentang penawaran umum efek, perdagangan efek, lembaga dan badan pengawas pasar modal, serta perlindungan investor. Undang-undang ini juga mengatur tentang sanksi dan tindakan hukum terhadap pelanggaran di pasar modal. Kemudian peraturan yang kedua yaitu Peraturan OJK Nomor 35 POJK 4 2014 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Dasar Emiten atau Perusahaan Publik. Regulasi ini mengatur persyaratan penyusunan rencana kerja dan anggaran dasar bagi emiten atau perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek.
Kemudian yang ketiga ada Peraturan OJK Nomor 1 POJK 4 2013 tentang penerbitan dan perdagangan efek berakun aset. Regulasi ini mengatur tentang penerbitan dan perdagangan efek berakun aset atau aset-backed security serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerbit dan penjamin emisi. Kemudian yang keempat yaitu Peraturan OJK Nomor 33 POJK 4 2014 di mana tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik. Regulasi ini mengatur tentang tata cara pemilihan dan tugas direksi serta dewan komisaris emiten atau perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek. Kemudian yang kelima yaitu Peraturan OJK Nomor 14 POJK 4 2020 tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan atas laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Regulasi ini mengatur tindak lanjut yang harus dilakukan oleh OJK terhadap hasil pemeriksaan atas laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Yang terakhir yaitu Peraturan Bursa Efek Indonesia. BEI memiliki peraturan-peraturan internal yang mengatur tentang tata cara perdagangan efek, pencatatan perusahaan di bursa, pengungkapan informasi, dan lain sebagainya. Kemudian menjawab pertanyaan nomor 4 yaitu jelaskan perbedaan saham biasa dan saham preferensi. Prioritas pembayaran dividen, saham biasa memiliki prioritas rendah dalam pembayaran dividen, sedangkan saham preferen memiliki prioritas yang tinggi. Pemegang saham preferen dapat memperoleh dividen sebelum pemegang saham biasa. Kemudian dalam hak suara, dalam saham preferen tidak memberikan hak suara yang lebih besar dari pemegang saham biasa dalam rapat umum pemegang saham. Semua saham biasa memiliki hak suara yang sama. Kemudian dalam konvertibilitasnya, dalam saham preferen itu memiliki tingkat konvertibilitas yang lebih tinggi dibandingkan saham biasa. Pemegang saham preferen dapat mengubah sahamnya menjadi saham biasa jika ada kesepakatan dengan perusahaan. Kemudian mengenai harganya, dalam saham preferen itu memiliki harga yang lebih stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh kondisi pasar. Saham preferen juga biasanya lebih mahal daripada saham biasa. Selanjutnya, dalam risiko dan pendapatan. Ketika saham preferen itu memberikan pendapatan tetap seperti bunga obligasi, tetapi memiliki risiko yang lebih tinggi, sedangkan saham biasa memiliki potensi keuntungan yang lebih besar, namun juga memiliki risiko pasar yang lebih besar pula. Kemudian dalam kepemilikan, saham biasa itu mewakili kepemilikan sebagian kecil dari suatu perusahaan, sedangkan saham preferen itu merupakan kepemilikan dalam sebuah perusahaan yang memberikan sejumlah hak dan keistimewaan tertentu kepada pemegangnya. Kemudian hak dan karakteristiknya, saham biasa itu dapat didaftarkan menjadi berbagai jenis berdasarkan hak dan karakteristik seperti saham biasa tanpa hak suara, saham biasa bersifat terbatas, sedangkan saham preferen juga dapat diikutsertakan menjadi saham preferen atau kumulatif, saham preferen kumulatif, saham preferen non-kumulatif, dan lainnya. Selanjutnya yaitu jelaskan konsep kepemilikan perusahaan melalui saham. Jadi, kepemilikan perusahaan melalui saham adalah konsep yang mengacu pada bagian dari perusahaan. Jadi, kepemilikan perusahaan melalui saham adalah konsep yang mengacu pada bagian dari perusahaan yang dimiliki oleh pemilik saham. Struktur kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena pemilik saham dapat menjaga kinerja perusahaan dan berusaha mengoptimalkan keuntungan. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua jenis kepemilikan yang paling sering digunakan dalam analisis struktur kepemilikan perusahaan. Kepemilikan manajerial mencerminkan saham yang menjadi milik manajemen, yang digambarkan oleh banyaknya saham manajemen dalam pengambilan keputusan perusahaan. Sedangkan kepemilikan institusional karena lebih dari 60% yang dapat mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif.
Kemudian pertanyaan yang nomor 6 yaitu jelaskan apa yang dimaksud perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup. Jadi perusahaan terbuka dan tertutup adalah dua jenis badan usaha yang memiliki perbedaan, di mana dalam kepemilikan saham dan tingkat keterbukaan informasinya. Perusahaan terbuka adalah jenis perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek dan dapat dibeli oleh publik. Hal ini menciptakan keterbukaan dan keterlibatan publik dalam kepemilikan perusahaan. Perusahaan yang tertutup sama sekali tidak melakukan penjualan beli saham ke dalam publik. Umumnya modal yang didapat itu berasal dari beberapa kalangan tertentu saja seperti keluarga, kerabat, sahabat, dan lain sebagainya. Perusahaan tertutup tidak diwajibkan untuk mengungkapkan informasi keuangannya secara terbuka pada publik, yang memberikan tingkat privasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan terbuka. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 7 yaitu berikan penjelasan mengenai IPO perusahaan. IPO atau Initial Public Offering adalah proses ketika perusahaan swasta menawarkan sahamnya kepada masyarakat umum dalam mempublikasikan saham baru untuk pertama kali. Dalam proses ini, perusahaan harus membentuk tim internal dan menunjukkan underwriter serta lembaga dan profesi pasar modal yang akan membantu. Perusahaan juga harus mendapat persetujuan RUPS, mengubah anggaran dasar, dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk BEI dan Otoritas Jasa Keuangan atau. Dalam proses IPO, perusahaan harus membentuk tim internal dan menunjuk underwriter serta lembaga dan profesi dan pasar modal yang akan membantu perusahaan tersebut. Perusahaan juga harus mendapatkan persetujuan RUPS, mengubah anggaran dasar, dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk BEI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Semakin banyak perusahaan yang IPO dan menjadi perusahaan terbuka, maka semakin membantu laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, penerimaan perpajakan negara juga akan ikut naik serta berkembangnya pasar modal domestik yang ada di Indonesia ini. Kemudian pertanyaan yang nomor 8 yaitu nomor 8, jelaskan pasar modal. Kemudian nomor 8 yaitu jelaskan pasar perdana dan pasar sekunder dalam perdagangan saham. Jadi pasar perdana adalah pasar pertama kali saham ditawarkan ke publik yang dilakukan oleh perusahaan atau emiten melalui proses penawaran umum perdana atau IPO. Di pasar perdana ini, saham hanya dapat dibeli dan dijual dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit. Biasanya, sekurang-kurangnya itu 6 hari kerja. Harga saham ditentukan pasar perdana ditentukan oleh pinjaman, penjamin emisi, dan perusahaan yang go publik berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Pasar perdana tidak memiliki biaya untuk pembelian saham karena sudah masuk ke dalam komponen harga saham perdana. Jadi, jika terjadi oversubscribe, jumlah pesanan akan ditentukan oleh emiten. Sedangkan dalam pasar sekunder itu merupakan pasar yang memperdagangkan saham setelah melewati pasar perdana, di mana di pasar sekunder itu saham bisa dibeli dan dijual kapan saja di hari kerja biasa atau di hari kerja bursa. Harga saham di pasar sekunder itu ditentukan oleh pasar jual beli saham. Pasar sekunder memiliki volume perdagangan yang jauh lebih besar daripada pasar perdana. Kemudian
pemaparan untuk menjawab soal-soal UTS pada mata kuliah Hukum Pasar Modal Syariah. Di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan, banyak kekurangan, dan banyak kekeliruan dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.